Perang pertama, ujian terbesar, dan keputusan paling pedih. Di hadapannya, berdiri ayahnya sendiri, tetap menjadi pembela berhala. Dalam sengitnya pertempuran, Abu Ubaidah menghindar, terus menghindar. Namun ayahnya memaksa maju, ingin menghabisinya. Akhirnya, ia terpaksa menebas ayah kandungnya demi iman. Tidak ada peristiwa yang lebih melukai hatinya. Tapi, Allah menurunkan ayat, membenarkan keteguhan itu. Keimanan, terkadang harus dipertahankan dengan air mata. Dalam lembaran sejarah Islam, ada seorang lelaki yang namanya dijaga oleh waktu. Seorang prajurit jujur, pemimpin amanah, panglima yang menangis karena takut kepada Allah, padahal seluruh dunia memujinya. Dialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sosok yang Rasulullah panggil dengan kalimat tak pernah diberikan kepada selainnya. Dia adalah orang kepercayaan umat ini. Siapakah orang yang dikirim oleh Nabi ke medan tempur Zatus Salasil sebagai bala bantuan bagi pasukan Amr bin Al-As, dan dia diangkat sebagai panglima pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar? Siapakah sahabat yang mula pertama disebut sebagai Amirul Umara ini? Siapakah orang yang tinggi perawakannya, tetapi kurus tubuhnya, tipis jenggotnya, berwibawa wajahnya, dan dua giginya ompong kena panah? Siapakah kiranya orang kuat lagi terpercaya, sehingga Umar bin Khattab saat menghembuskan nafas terakhirnya berkata, "Seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, ia pasti menjadi bagian di antara orang-orang yang saya angkat sebagai penggantiku." Bagian 1. Akar keimanan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 1. Masa muda dan kepribadian. Namanya Amir bin Abdullah. Dibangun oleh kesederhanaan dan kejujuran, ia tumbuh sebagai lelaki yang lembut ucapannya, namun teguh hati. Masyarakat Quraisy mempercayainya sejak remaja. 2. Pertemuan dengan dakwah Nabi. Ketika cahaya Islam mulai bersinar dari rumah Al-Arqam, Abu Ubaidah datang, bukan untuk diperintah, bukan karena pamrih, tetapi karena hatinya menemukan kebenaran. Ketika hendak bersyahadat, ia mengucapkan, "Demi Allah, inilah yang aku cari." 3. Tekanan Quraisy. Quraisy berusaha menghentikannya. Ancaman, tekanan sosial, bahkan keluarganya sendiri menentangnya. Namun ia memilih Allah, meski harus berhadapan dengan orang-orang terdekatnya. Bagian 2. Pengorbanan mental. 4. Hijrah ke Habasyah. Ia termasuk yang pertama berhijrah, meninggalkan tanah kelahiran demi mempertahankan iman. Kejujurannya, kesabaran dalam ujian, membuatnya semakin dicintai para sahabat. 5. Perang Badar. Perang pertama, ujian terbesar, dan keputusan paling pedih. Di hadapannya, berdiri ayahnya sendiri, tetap menjadi pembela berhala. Dalam sengitnya pertempuran, Abu Ubaidah menghindar, terus menghindar. Namun ayahnya memaksa maju, ingin menghabisinya. Akhirnya, ia terpaksa menebas ayah kandungnya demi iman. Tidak ada peristiwa yang lebih melukai hatinya. Tapi, Allah menurunkan ayat, membenarkan keteguhan itu. Keimanan, terkadang harus dipertahankan dengan air mata. 6. Perang Uhud. Saat Perang Uhud, ia berjanji pada dirinya akan selalu dekat dengan Rasulullah di area pertempuran. Dengan pedangnya yang terpercaya seperti dirinya pula, ia maju ke depan, menyerbu tentara Paganis yang datang dengan kezaliman. Jika bahaya datang mengancam Nabi, ia bagai singa yang melompat ke depan Nabi untuk melindunginya dan menghalau musuh yang akan mencelakakan beliau. Saat perang berkecamuk, Abu Ubaidah melihat dua buah mata rantai pengikat topi besi pelindung kepala Rasulullah menancap di kedua belah pipinya. Maka ia segera menggigit salah satu mata rantai dengan gigi serinya, hingga bersamaan dengan itu, gigi Abu Ubaidah copot. Setelah itu,
Ia menarik mata rantai yang kedua dan juga menyebabkan satu gigi serinya copot. 7. Amanah yang tak dicari. Ketika Rasulullah wafat, umat terguncang. Di antara pertikaian dan kebingungan, Umar bin Khattab memanggil nama Abu Ubaidah dengan suara bergetar. Umar berkata, Ulurkan tanganmu wahai Abu Ubaidah, biar aku membayatmu. Engkau orang kepercayaan umat. tapi ia menjawab, Tidak, wahai Umar, demi Allah, tidak boleh ada dua kekuatan dalam satu perahu. Abu Bakar adalah yang paling berhak. Dialah yang dipilih Rasulullah sebagai imam ketika sakit. Bagian 4. Anggun dalam kemenangan. 8. Panglima menghadapi Romawi. Ketika umat Islam berperang melawan kekuatan super Romawi, nama Abu Ubaidah menjadi penopang harapan. Ia pimpin pasukan dengan ketenangan, keberanian, dan doa. 9. Kesederhanaan seorang pemimpin. Di saat pejabat lain bergelimang fasilitas, rumah Abu Ubaidah hanyalah ruangan kosong berisi tikar, pedang, dan kendi air. Ketika Umar mengunjunginya, Umar berkata, Di mana perabotmu? Cukuplah ini untuk mengantarku menuju kampung abadi. Bagian 5. Penghujung yang gemilang. Wabah mematikan menyerang Syam. Umar ingin menarik Abu Ubaidah kembali ke Madinah untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi ia tahu, bila ia keluar, pasukannya akan kehilangan harapan. Abu Ubaidah membalas surat Umar. Aku berada di tengah pasukanku. Tidak pantas bagi seorang panglima meninggalkan mereka. Wabah menjemputnya. Tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap bercahaya. Abu Ubaidah berkata kepada pasukannya, Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Tinggallah di dunia ini sebagai musafir, karena musafir tidak akan membangun istana di perjalanan. Bagian ke-6. Warisan yang tak padam. Begitulah kisah seorang lelaki yang seluruh hidupnya adalah amanah, yang lidahnya jujur, hatinya lembut, tangannya kuat, dan kematiannya mulia. Ia tidak pernah mencari ketenaran, ia tidak pernah mengejar takhta. Namun dunia mengingat namanya sebagai orang kepercayaan umat. Dialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.